Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Yaitu pada hadis yang ke-80 kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Muttafaqun alaih. Artinya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ar-Rahim itu tergantung di arsy-Nya Allah. Ia berkata, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Muttafaqun alaihi Bukhari wa Muslim. Sampailah kita malam ini pada hadis yang ke-80 dari kitab Kutubul Falihin, riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhah, bahwasannya Rasul bersabda, Ar-Rahimu mu'allaqatun bil 'arsy. Rahim itu, kekerabatan itu, dia bergantung di arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Taqulu, dia berkata, dalam arti kata dia berdoa, man wasalani, siapa saja daripada hamba-hamba Allah yang menyambung tali silaturahmi, menjaga tali hubungan kekerabatan kerahiman, wasalahu Allah, maka orang itu akan disambung kepada Allah. Wa man qata'ani, berkata dalam doanya itu kerabat atau kerahiman yang bergantung di arsy-Nya Allah, siapa saja dari hamba Allah yang memutusku, artinya memutus tali hubungan kekerabatan, qata'ahu Allah, maka orang itu akan disambung, akan diputus dari Allah. Hadis ke-80 malam ini dalam kitab Kutubul Falihin masih berbicara tentang masalah silaturahmi. Akan tetapi yang dimaksud dalam hadis malam ini, silaturahminya lebih khusus, lebih dalam lagi, yaitu menjaga tali hubungan silaturahmi di dalam kekerabatan. Dalam hadis ini diawali dengan kalimat Ar-Rahim mu'allaqatun bil 'arsy. Ar-Rahim, rahim itu kekerabatan yang diambil dari asal kata rahim yang ada dalam rahimnya perempuan. Dari situ lahirlah anak cucu keturunan, muncullah paman, bibi, sepupu, misanan, dan kekerabatan. Itu diambil dari kata ar-rahim. Maka yang dimaksud rahim di sini segala apapun yang dimaksud kekerabatan yang bersumber daripada darah dan keturunan, itu disebut dengan kalimat ar-rahim. Mu'allaqatun bil 'arsy, dia bergantung dengan arsy-Nya Allah. Maksudnya ini kekerabatan, saudara, digantungkan di arsy-Nya Allah. Kalimat digantungkan dengan arsy-Nya Allah bertanda sesuatu yang sangat istimewa. Besar keutamaannya, besar fadilahnya, besar juga dosanya kalau orang tidak bisa menjaga. Digantungnya di arsy-Nya Allah. Ibu bapak, kalau kita buka pelajaran tafsir, arsy-Nya Allah itu sangat istimewa. Di antara rangkaian hadis itu yang namanya arsy, dia adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Dari satu langit ke langit yang satu perjalanan 500 tahun. Dari langit kedua, ketiga 500 tahun. Sampai langit ketujuh naik lagi 500 tahun bertemu dengan kursi.
Dari kursi naik lagi 500 tahun, ada yang namanya arsy-Nya Allah. Yang dalam Al-Quran disebut arsyil azim, arsy yang besar. Kata ulama dalam definisi hadis, arsy-Nya Allah ini terbuat daripada yaqutatin hamra, yakut yang berwarna merah. Saking besarnya yang namanya arsy ini, ibu bapak, kalau orang ukur dari satu sudut ketemu sudut yang satu lagi, jaraknya 50.000 tahun perjalanan. Dan saking besarnya itu arsy, dia harus dipandu, dipikul oleh malaikat-malaikat Allah. Yang mana malaikat-malaikat Allah ini, Allah ciptakan malaikat-malaikat yang besar. Sampai kata Nabi dalam hadisnya, jarak satu malaikat antara udhunihi wa atiki, antara jarak dari telinga dengan pundaknya, itu satu malaikat, perjalanan 700 tahun perjalanan. Berarti arsy-Nya Allah ini sangat besar. Dalam hadis ini, kerahiman itu bergantung di arsy. Kalau sesuatu bergantung di arsy berarti sangat istimewa. Kalau kita di Jakarta ada Monas, Monumen Nasional. Misal nama Anda ditulis Abdurrahman di tempat itu Monas. Kira-kira berarti Anda orang istimewa apa tidak? Nggak usah di Monas, di masjid ini nama Anda ditulis. Berarti Anda ini orang yang terpandang. Anda ini orang yang istimewa. Di Ka'bah, ibu bapak, ada syair-syair yang bergantung, yang diabadikan saat itu. Di zaman baginda Nabi kita Muhammad SAW, kalau saya tidak salah, ada 6 syair. 6 syair, 6 ungkapan pujangga Arab yang digantung di mana Ka'bah. Berarti ini syair-syair yang paling terkemuka, yang telah keluar dari lisan seorang pujangga yang terkenal. Bergantung di Ka'bah. Berarti yang membawa puisi itu orang hebat. Malam ini dalam hadis, kerahiman itu bergantungnya bukan dengan gunung, bukan dengan batu, bukan dengan bumi dan langit, tapi bergantung di arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang menjaga kerahiman, menjaga kekerabatan, dia mendapatkan puncak pahala yang sangat besar. Sebagaimana orang yang memutus tali hubungan kekerabatan, berarti dia mendapatkan dosa besar. Bahkan dalam hadis, la yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surganya Allah orang yang memutuskan tali hubungan. Kata Imam Bukhari, hadis tidak akan masuk surga orang yang memutus tali kekerabatan, memutus tali silaturahmi. Kata Imam Bukhari, ini lafadznya umum, tapi maksudnya khusus. Yang dimaksud dalam hadis ini, orang yang memutuskan tali hubungan kekerabatan, ribut sama pamannya, ribut sama bibinya, putus tali silaturahmi dengan ponakan, dengan sepupu, dengan misanan, sampai mati obor kalau kita sebut, nggak kenal sama keluarga, apalagi memutuskan tali hubungan kerabatan. Orang yang semacam itu dalam hadis ini kata Imam Bukhari tidak masuk surganya Allah. Masya Allah. Siapa yang harus disambung, Beb? Kata ulama, setiap orang yang haram untuk kita nikahi. Siapa itu? Paman kita, bibi kita, ponakan kita, kakak kita, adik kita. Ini haram untuk dinikahkan. Betul? Tidak boleh kita menikah dengan bibi kita. Kita punya anak perempuan, tidak boleh menikah dengan pamannya. Ini orang yang paling utama yang dimaksud untuk kita jaga tali hubungan kekerabatan. Kata ulama yang lain, kekerabatan itu siapapun yang masih ada ikatan darah dengan kita, wajib kita jaga. Bukan hanya paman, bukan hanya bibi, tapi sepupu, anak-anaknya paman kita, anak-anaknya bibi kita, wajib kita jaga tali hubungan kekerabatan. Jangan sampai terputus. Karena kata Nabi dalam hadis ini, man wasalani wasalahullah. Barang siapa yang menyambungku, menjaga tali hubungan silaturahmi, menghormati kerabatnya, membantu keluarganya, berarti dia bersambung dengan Allah. Maksudnya bersambung dengan rahmat Allah. Orang itu hidupnya dikasih berkah sama Allah, urusannya dimudahkan sama Allah. Kenapa? Menjaga tali hubungan silaturahmi.
rahmi kepada kerabat. Wa man qata'ani, barang siapa yang memutusku, kata Rahim, barang siapa yang tidak menjaga hubungan tali kekerabatan, tersinggung, musuhan 3 tahun. Gak dapat THR dari pamannya 5 tahun selek. Ya, ini orang yang memutuskan tali silaturahmi, dikatakan dalam hadis ini qata'ahullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memutuskan hubungannya. Maksudnya terputus dia dari rahmat Allah. Hidupnya selalu dalam keadaan sumpah, hidupnya selalu dalam keadaan gelisah, sama keluarga bermusuhan gara-gara memutuskan tali hubungan silaturahmi kepada kerabat. Ini sebentar lagi lebaran, betul? Alhamdulillah, orang yang menyambung hubungan kekerabatan lebih menonjol adanya pada bulan Ramadan dan pada hari raya Idul Fitri. Kalau mau datang bulan Ramadan, kuburan pada rame. Orang yang bersorban banyak di kuburan-kuburan. Modal Yasin. Alhamdulillah, nggak apa-apa saudara. Mungkin yang mau ziarah nggak bisa baca. Makanya ada orang yang datang untuk membantu. Nggak apa-apa dan tidak dilarang jikalau ikhlas melakukan itu semua. Mereka yang tidak kenal dengan orang tuanya, kalau mau datang Ramadan, ziarah ke kuburan-kuburan orang tuanya. Alhamdulillah, ramai itu kuburan. Nggak apa-apa, ketimbang tidak pernah ziarah. Nanti hari raya Idul Fitri, bukan hanya berziarah ke orang tua, kita datang ke rumah paman-paman kita, betul? Kalau orang Betawi biasanya sampai 10 hari. Udah siap biskuit, 10 kaleng. Ya, mau tadinya beli celana, nggak jadi, buat beli berkatan. Buat nyambung tali silaturahmi, betul? Nggak apa-apa. Ya, inna min abaril birri an yasilar rajula ahli wudda abi. Daripada tanda kebaktian yang paling bakti dari seorang anak, yaitu menyambung tali hubungan kekerabatan persaudaraan orang tuanya. Ya, sambung lagi pamannya, sambung lagi silaturahmi. Makanya ibu bapak, jangan sampai anak kita ini tidak kenal dengan sepupu. Anak kita tidak kenal dengan bibinya. Anak kita tidak kenal dengan famili. Rasul suruh di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Ajarkan kepada mereka tentang kekerabatan, biar tahu siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa familinya, siapa pamannya, siapa bibinya, siapa saja mindoannya dia, sepupu 2 kali, dia harus tahu. Karena dengan menjaga silaturahmi, fa innahu yuthmirul mahabbah, itu akan memunculkan cinta kasih di antara kerabat, betul? Wa manfaratul fil mal, akan menambahkan rizkinya dia. Wa mansatun fil asar, Allah panjangin umurnya. Alhamdulillah, tuh menjaga silaturahmi. Fadilahnya besar. Demikian orang yang memutuskan tali hubungan silaturahmi kepada kerabat. Musuhan dengan kerabat. Ini orang, pastikan saudara catat baik-baik, hidupnya Allah kasih susah. Kenapa? Karena Allah dahulukan siksanya buat orang yang memutuskan tali silaturahmi di dunia, belum lagi di hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, inna ma min dzambin ajdaru an yu'ajjila li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yudakhiru Allah fil akhirah min qati'atir rahim wal baghi wa fi riwayatin wal khiyanah. Tidak ada dosa yang pantas untuk didahulukan oleh Allah hukumannya di dunia. Di dunia kena. Belum lagi di hari kiamat disiapkan hukumannya buat dia. Tidak ada dosa, siksa, azab, musibah yang lebih layak Allah tumpahkan untuk pelakunya di dunia melebihi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Na'udzubillahimin. Memutuskan tali silaturahmi wal baghi, dan pembangkangan. Al-baghi maknanya bisa jadi pembangkangan atas perintah, bisa jadi sombong, bisa jadi khianat, bisa jadi zalim. Ini orang-orang tersebut belum mati, Allah sudah berikan kepada dia siksa di dunia, azab di dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dalam Al-Quran Allah suruh kita apa? Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum.
Bertakwalah Allah, kalian bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan kalian. Jangan tunggu lebaran baru silaturahmi. Jangan tunggu lebaran, jangan tunggu makan ketupat baru maaf-maafan. Lebih cepat kita bermaaf-maafan, jangan sampai kita mati dalam keadaan memutus tali kerabatan. Dosanya sangat besar. Aslihu dzata bainikum, perbaiki hubungan kalian, kata Allah. Hubungan ada dua, kata ulama. Bainaka wa bainallah. Hubungan antara kamu dengan Allah, perbaiki. Yang kedua, bainaka wa baina man hawalaik. Antara kamu dan orang-orang yang ada sekitarmu. Dengan istrimu, dengan anakmu, dengan iparmu, dengan pamanmu, dengan kakakmu, dengan adikmu, dengan bibikmu. Perbaiki hubungan itu. Dengan cara apa, Bib? Macam-macam. Dengan cara hadiah. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiah akan muncul cinta kasih. Bisa juga dengan senyuman. Bisa juga dengan salam. Kirim salam ya buat paman saya. Kirim salam ya buat sepupu saya. Kirim salam ya buat famili saya. Kirim salam ya buat ipar saya. Apa susahnya salam? Apalagi sekarang zaman handphone. Ya, bisa dengan mudahnya kita WhatsApp. Kirim salam, mohon doa, minta maaf, nggak bisa datang, minta maaf, saya sakit. Semua itu kembali untuk menyambung tali hubungan silaturahmi kepada kerabat. Ibu bapak, kerabat kita ini orang yang masih ada dalam satu kerahiman dengan kita. Jangan lagi muslim. Siapapun dia masih kerabat sama kita, wajib kita jaga. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang masih ada ikatan kekerabatan dengan kita itu lebih utama dicatat di dalam Al-Qur'an atas mandat perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling baik sama keluarga Sayyiduna Rasulullah. Tidak ada lagi siapapun yang lebih mengungguli Rasulullah. Orang yang paling santun dengan keluarganya Rasulullah. Sebaik-baik untuk keluarga aku, kata Rasulullah. Keluarganya bukan yang di rumah saja. Yang kafir sekalipun Rasul adalah keluarga yang paling baik, yang paling santun. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. 20 tahun lebih baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Mekah, bukan hanya sama orang lain, sama pamannya, sama familinya, sama sepupunya, diusir dari kota Mekah. Keluar dari kota Mekah, dihina, disakiti, dizolimi, ditimpuki, dilumuri dengan kotoran unta, diasingkan, diusir dari negerinya sendiri, diperangi, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Ini banyak di sana. Pamannya Rasul ada, sepupunya Rasul ada, familinya Rasul ada. 20 tahun baginda Rasul dianiaya. Bukan saja sama orang lain, tapi sama kerabatnya sendiri. Setelah Fathu Makkah, Rasul masuk kota Mekah, kejayaan Islam mulai muncul. Rasul bersama 10.000 sahabat-sahabat membawa persenjataan lengkap. 10.000 sahabat ikut bersama Rasul masuk kota Mekah dengan pedangnya yang terhunus. Wajah-wajah mereka binar seperti singa. Gunung-gunung kota Mekah menjadi saksi. Mereka siap menunggu mandat perintah dari Sayyidina Rasul untuk menghancurkan, untuk meleburkan musuh-musuh Rasul. Siapapun yang pernah berbuat jahat dengan Rasul, semuanya tunggu mandat perintah dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Diusir, disakiti, dizolimi. Masuk kota Mekah, menundukkan kepala, bersender di pintu Ka'bah. Apa kalimat yang keluar dari lisan Rasul? Wahai keluargaku, dengerin. Wahai orang-orang yang masih ada ikatan hubungan kekerabatan dengan aku, kalian menyakiti aku. Ma tadunnuna anni fa'ilun bikum. Apa yang kalian duga sekarang? Apa yang akan kalian sangka yang akan aku lakukan untuk kalian? Di antara mereka ada yang mengangkat suara. Akhun karim, wahai saudaraku, maafin saya. Ibnu akhin karim, wahai ponakanku, maafin saya ya. Dulu jahat sama kamu. Rasul nangis. Sahabat sudah siap dengan pedang-pedangnya. Kalau Nabi bilang
serbu, Nabi bilang basmi, Nabi bilang bunuh, Nabi bilang hancurkan, Nabi bilang binasakan. Mereka dalam hitungan 1 detik rapih itu musuh-musuh Allah. Tapi apa jawaban baginda Rasul sambil meneteskan air mata? Idhabu fa antumut tulaga. Dunia Islam harus tahu, ketika Rasul orang yang dianiaya ketemu dengan orang-orang yang telah memberikan perbuatan jahatnya itu, setelah beberapa tahun Rasul memiliki kekuatan, jawabannya apa? Silahkan kalian pergi, kalian bebas dari saya. Idhabu fa antumut tulaga. Kalian bebas. Kalian bebas. Ini orang-orang menduga mereka bakal dibasmi, mereka bakal dicincang, mereka bakal dibakar, sampai Abu Sufyan lari. Abu Sufyan lari, ketemu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Abu Sufyan, aina tadhab? Aina turid? Hai Abu Sufyan, pergi kemana ente? Mau kabur kemana ente? Adhabu ila sahra ma'atwali. Saya mau pergi, mau kabur ke padang pasir yang jauh sama anak-anak saya, sama keluarga saya. Indhafira Muhammadun bi la yaqta'ani irban irba. Kalau saya ketangkap sama Muhammad, saya bakal dicincang-cincang. Ini Abu Sufyan kerabat dengan Rasulullah. Abu Sufyan kakeknya satu dengan kakek baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kejahatannya luar biasa kepada Rasulullah. Tidak beriman sampai Fatu Makkah. Ketika Rasul masuk, Abu Sufyan kabur. Ketemu dengan Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Akhta'ta ya Aba Sufyan. Wahai Abu Sufyan, ente salah. Inna Muhammadan akramun nas wa abarrun nas wa ahlamun nas wa ahsanun nas. Hai Abu Sufyan, salah apa yang kau duga. Nabi itu saya orang paling tahu, orang yang paling santun, awsaluhum, orang yang paling menjaga kekerabatan. Kamu saudaranya, kamu kerabatnya, gak usah khawatir. Nabi itu orang yang paling baik, orang paling mulia, gak bakal ente dicincang, gak bakal ente disakiti. Betul wahai Ali, betul. Pergi Abu Sufyan menghampiri Rasulullah, menundukkan kepala, assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, buru-buru ente samperin tu Muhammad. Ud ilaih wa sallim alaih bin nubuwah. Kembali sama dia, ente akuin kenabiannya. Wa qulluhu kama galu ikhwata Yusuf. Ente bilang kepada Nabi sebagaimana saudara-saudara Yusuf waktu datang minta maaf kepada Yusuf. Tallahi laqad atharakallah alaina wa in kunna khatiin. Sampai kepada Nabi, maaf wahai Rasulullah, engkau telah mendapatkan karunia lebih dari Allah daripada kami ini. Kami telah berbuat jahat kepadamu. Jawaban Rasul sambil menangis, la tathriba lakumul yawm yaghfirullah lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan untuk kalian, tidak ada dendam untuk kalian. Hari ini Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dialah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Zat yang paling mengasihi, paling menyayangi, dialah Allah. Dimaafin oleh baginda Nabi kita Muhammad. Apa jawaban Abu Sufyan? Ma ahlamaka. Alangkah sabarnya engkau, alangkah santunnya engkau. Ma ahkamaka, alangkah bijaknya engkau wahai Muhammad. Sallu ala Rasulillah. Ini dunia Islam harus tahu, pimpinan umat Islam orang yang paling santun kepada kerabat, bahkan yang kafir, bahkan yang tidak beriman kepada Allah. Oleh karena itu dunia Islam harus tahu bagaimana tata cara akhlak budi luhur orang-orang yang beragama Islam, yang mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.